kami akan lihat dalam bagian ini bahaya teologis dan rohani, akan lihat 3 bagian yang diomong dalam detail satu persatu. Itu akan dan bisa merusak imago Dea. Imago Dei. Imago Dei. Itu bisa bikin satu berhala dan ketergantungan. Ya, ini ada Bapak Ibu juga yang menyebutkan tentang ketergantungan. Terlalu percaya pada AI, Ya. betul itu yang berikut. Yang false authority, otoritas palsu, atau lebih lagi deception, sesat dan penyesatan. Ya, so kami akan fokus kepada 3 ini dan setelah itu ada 3 bagian yang berikut. So, kami akan lihat dan dari teman-teman AI mengganti Tuhan. Ya, saya mau bilang amin kepada jawabannya dan waduh kutuk kepada jawaban yang sama. Jangan sampai situ. Ya. Terima kasih respons itu bagus sekali. And betul akan ada yang tidak bisa membedakan yang benar dan betul. Itu jadi masalah. Itu jadi alasan untuk omong tentang ini. Bagaimana bisa mengerti apa arti dark, gelap, dan sisi gelap kalau tidak ada terang untuk menolong kita lihat mana yang gelap, tidak ada terang, dan mana yang betul sudah diterangi. Oke, so mulai dengan yang pertama, merusak imago Dei. Ya, ada satu keunikan manusia, human uniqueness, dan saya masih ingat waktu di Lausanne, ini masih dari Lausanne tahun yang lalu, and AI digabung dengan transhumanism, dengan satu konsep AI sedang mengubah definisi pengertian dan arti daripada manusia. Manusia mikir diri sendiri diciptakan dengan unik, betul. Tapi keunikannya, apakah itu hanya karena bisa mikir? Kalau keunikan dan value saya nilai itu kemampuan mikir, dan sekarang ada satu machine yang lebih pintar, yang bisa dan akan lebih pintar. Apakah itu lebih human manusia daripada saya? Kalau definisi manusia terkait dengan pintarnya. Ya, ini menjadi challenge bagi orang Kristen terutama ya, bukan hanya orang luar, tapi orang Kristen. Apakah saudara mengetahui kenapa Tuhan menciptakan manusia dan apa keunikan manusia di pandangan Allah? Ya. Kalau di pandangan manusia cuma mikir, sekarang sudah ada AI, sebenarnya itu bukan keunikan khusus ya. Ada yang lebih khusus lagi, keunikan orang Kristen yang harus disadari oleh orang Kristen. Dan itu satu titik tolak AI. Orang menolak AI karena mikir, saya harus memutuskan manusia itu unik dan Tuhan mengasihi, berarti saya tidak bisa terima AI. Daripada firman itu sangat jelas. Manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar Allah. Nah itu. Ya. Dan di dalam gambar Allah ada hanya Tritunggal, ada kasih. Di dalam gambar Allah ada hanya penciptaan, tetapi ada untuk manusia satu yang beda daripada semua makhluk yang lain and semua teknologi yang lain. Betul. Karena manusia diciptakan untuk berelasi dengan Allah dan mengenal Allah dan mengerti Allah. AI tidak mungkin akan bisa mengenal Allah. Mobil lebih cepat daripada manusia. Ya. Tapi tidak berarti saya harus meragukan diri. And berapa banyak teknologi lebih hebat daripada manusia. Tapi itu tidak bikin satu perendahan. Tapi karena AI itu teknologi yang unik, itu tidak hanya bisa punya intelligence, itu bisa belajar. Dan kami sering mulai lihat manusia yang belajar tentang Tuhan, sekarang AI yang belajar. Dan dalam konteks itu tidak hanya keunikan dari manusia, tetapi itu jadi penggantian hubungan manusia. Kalau manusia dengan manusia, oke, gimana manusia dengan binatang? Gimana manusia, itu no problem. Gimana manusia dengan machine? Itu mulai. And so,
apa terjadi kalau AI mulai jadi pendamping, satu counselor, dan itu mulai menggantikan interaksi dengan orang lain atau lebih lagi daripada oleh Tuhan. Dan itu sesuatu yang saya rasa untuk banyak orang itu juga jadi masalah dan bahaya. So, imago Dei, DI. uniqueness and relationship. Ada dua keunikan, kepentingan, aspek. Tapi AI bisa bikin relasi sampai ada orang yang cerai karena AI, jatuh cinta dengan AI. Dan kami lihat mereka lebih senang membuka hati dan jujur dengan counselor AI daripada manusia yang biasa. Dan so kami lihat ada bahaya. Secara just dasar, siapakah saya sebagai orang? Dan apakah mesin ini punya kesamaan atau lebih daripada itu? Setara atau serata? Setara. Setara, serata, seapa? Oke. Ya, ini ada respons dari Pak Endra ya. Keunikan manusia yang tidak akan pernah dimiliki AI sampai kapanpun adalah kehendak bebas. Hati-hati Pak, sekarang AI akan memiliki kehendak bebas, punya otonomus Pak. Itu perlu Itu satu hati-hati. kekhawatiran dan itu autonomous dalam arti itu, sudah ada AI yang bisa mengubah sesuatu, yang menghidupkan lampu, matikan lampu, dan berapa banyak hal. Dan dari sisi itu sudah diberi kemampuan untuk lakukan sesuatu sendiri. Tapi sampai mana itu? Dan kami akan lihat dalam 2 poin yang berikut lebih banyak bahaya yang ada. Tetapi mulai daripada yang paling dasar, our identity. Now, sebagian dari identitas kita, dan maaf kalau saya omong itu tidak hanya imago DI. Dei, tetapi dalam kejatuhan satu bagian itu sekarang semua manusia lahir dalam Adam and ikut dalam kejatuhan dan fallenness of man. Ya. Apakah AI punya sifat itu juga? Kalau dibikin Pasti. untuk mensimulasi human intelligence, dan jujur itu sejenis intelligence yang beda, tetapi kami akan lihat bersama. Sisi itu dari manusia ada.